Eh, Selamat datang pada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di ruang di room kami. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan selaku host di ini, lalu eh, presenter Pak Cecep Heri Akbar dan Pak Heri Suhaidar sebagai aktor. Eh, Tidak lupa sholawat dan salam kita akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maaf kepada Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi pada kita semua dan menjadi amal kita dan di kelak kesimpanan di akhirat. Untuk selanjutnya, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Heri Suhendar sebagai operator. Enggak, Pak Heri. Mohon Pak, suantana tadi kirang Pak, punten. Mohon Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu instruktur, para peserta dari pelatihan PCTB 6 Jawa Barat maupun partisipan lainnya. Perkenalkan, saya Heri Suhendar selaku moderator yang bertugas pada pagi ini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan untuk semuanya apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada semuanya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Pada hari ini selain saya sebagai moderator, ada yang bertugas sebagai host, Bapak Hendra Gunawan MPD, yang sebelumnya sudah menyapa Bapak dan Ibu. Selain itu, tentunya Alhamdulillah di sumber yang akan memaparkan materinya Bapak Cecep Peri Pitra Gumilar SPD. Bapak Cecep, Alhamdulillah Pak, sehat. ya, nanti kita panggil Bapak Cecep, Bapak Peri, Bapak Pitra atau Gumilar nih karena Masya Allah namanya panjang dan bagus sekali. Insya Allah Pak, boleh Bapak Cecep atau Ferry, gimana Oke, enaknya saja. oke, baik. Bapak Peri saja ya, Silakan Pak, nggak apa-apa. Oke, tidak baik. apa-apa. Bapak Peri, boleh dikasih bocoran untuk tema atau judul materi hari ini? Untuk materi hari ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang membuat soal dan kuis pada aplikasi Quizizz, yang mana dari prosesnya itu dari pembuatan akunnya terlebih dahulu sampai nantinya menghubungkan ke Google Classroom yang sudah kita buat. Ah, mantap. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu hebat. Seperti kita ketahui bersama, judul materi yang akan dipaparkan pada kegiatan hari ini adalah tentang bagaimana cara membuat soal ujian online dengan menggunakan quizzes. Untuk diketahui bersama, narasumber kita hari ini, nama lengkapnya adalah Cecep Peri Pitra Gumilar SPD. Beliau adalah guru TK di SMP Negeri Katapang 2. Status sudah menikah dan sudah mempunyai seorang anak. Nomor HP atau WhatsApp beliau adalah 0896 9910 9139. Sebelumnya Bapak Peri ini pernah mengajar mata pelajaran produktif di SMK Negeri Soreang dan pernah menjadi tim helpdesk USBN SMK berbasis komputer atau Android. Sebelum narasumber memaparkan materinya, saya sampaikan aturan acaranya dulu. Di sesi pertama adalah narasumber yang akan memaparkan pembahasannya sekitar 30 atau sampai dengan 45 menit. Kemudian nanti akan ada sesi tanda jawab sekitar 15 menit. Untuk pertanyaan boleh langsung diketik di chat atau bisa langsung klik raise hand nanti jika Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung. Baik, Bapak Ibu hebat, perkembangan teknologi informasi memudahkan segala hal, tak kecuali dunia pendidikan.
Saat ini ada banyak media yang mempermudah para guru dalam melakukan penilaian. Salah satunya adalah media ujian online. Lalu, bagaimana cara membuat soal ujian online dengan mudah? Lebih dari itu, ujian bisa menjadikan hal yang menyenangkan bagi siswa. Mari kita saksikan pemaparan materinya langsung dari narasumber kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita Waalaikumsalam. mulai. Eh, Sebentar saya share dulu. Nah, terlihat? Dapat. Oh ya, Pak. Punten nembe lebat ya nunjuk ngondiskeun heula room anu C. Oh, Panginten mohon. room ana abi lebat ngintennya. Iya. Eh pilih telatnya, mangga dilajeng deui. Siap, hatur nuhun Pak Ade to Sumping. Baik, Bapak Ibu, apakah terlihat tampilan PowerPoint-nya? Jadi di PowerPoint ini saya pertama akan menjelaskan dulu pembuatan akun Quizizz-nya. Nanti kalau untuk pembuatan kuis dan yang lainnya, insya Allah akan praktek secara langsung. Baik, judulnya adalah membuat soal ujian online dengan Quizizz. Presenter saya sendiri, Cecep Ferry Fitra Gumilar, guru SMP 2 Katapang, moderator Pak Heri, dan host Pak Hendra. Yang akan saya sampaikan berikut. Yang pertama adalah tentang kuisisnya secara singkat. Kemudian yang kedua membuat akun kuisisnya terlebih dahulu. Yang ketiga membuat kuis. Yang keempat menghubungkan kuis dengan kelas Google Classroom. Yang kelima menjadikan kuis sebagai homework atau tugas. Dan yang terakhir menjadikan kuis sebagai live game atau ujian. Insya Allah semuanya bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama, Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis interaktif yang dibuat memiliki hingga 4 pilihan jawaban, tapi bisa juga ditambah, termasuk jawaban yang benar dan dapat ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan. Bila pembuatan kuis sudah jadi, kita dapat membagikan kode ke siswa agar siswa dapat login ke kuis tersebut. Baik, yang berikutnya kita langsung ke cara membuat akun Quizizz terlebih dahulu. Oke, untuk membuat akun Quizizz, kita bisa mengakses alamat quizizz.com, kemudian pada tombol Get Started atau klik pada tombol Get Started atau Sign Up. Nah, di sini karena nantinya tujuan kita akan mengkoneksikan Quizizz ini dengan Google Classroom, jadi disarankan untuk mendaftarnya dengan menggunakan akun Google. Jadi pada pilihan Welcome to Quizizz, kita pilih yang Sign Up with Google. Kemudian apabila Bapak dan Ibu sudah menyimpan akun Google-nya secara langsung di komputer, jadi sudah login secara langsung, Bapak dan Ibu tinggal memilih saja akun yang sudah aktif di komputer Bapak dan Ibu, langsung pilih akun tersebut. Nah, nanti akan ada pilihan setelah kita memilih alamat email Google yang akan kita gunakan, kita memilih apakah sebagai guru, sebagai siswa, atau bahkan sebagai bisnis atau perusahaan. Nah, karena kita semua berlaku sebagai guru, maka kita tinggal pilih as a teacher. Tinggal diklik saja, nanti akan langsung diarahkan ke halaman administrasi guru. Nah, di sini kita bisa mulai dari mengkoneksikan kelas, membuat kuis, dan yang lainnya. Baik, nah berikutnya kita akan coba untuk menghubungkan ke Google Classroom yang sudah kita buat ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini saya akan sharekan semua halaman komputer saya. Nah, baik, kita buka dulu alamatnya. Pak Heri, kalau misalkan ada gangguan tampilan, tolong diberitahukan. Baik, mangga Ya, silakan lanjut Bapak Cecep. siap. Nah, di sini kita masuk sebagai guru dengan akun yang tadi sudah didaftarkan. Nah, terus kita coba buka juga
Google Classroom yang sudah kita buat sebelumnya. Karena di sini saya menggunakan beberapa akun, kita pilih akun yang digunakan oleh Quizzes tadi. Nah, yang ini. Di sini saya sudah membuat kelas uji coba dan satu siswa. Di sini saya uji coba sendiri dengan menggunakan akun istri saya juga. Di sini ada satu siswanya. Kemudian untuk menghubungkan ke kelas tersebut, di Quizzes ini ada menu classes. Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu. Mungkin bisa saya gunakan juga ini supaya lebih jelas. Nah, di sebelah sini ada classes. Ya, klik. Nah, ini karena saya sudah memasukkan satu kelas, jadi nanti pilihan kelasnya itu sudah ada di sini. Nah, bila kita ingin menambahkan kelas, bisa kita coba di sini. Nah, kita bisa buat kelas baru dulu. Misalkan nama kelasnya VCT. Pelajarannya tergantung dari Bapak dan Ibu mengajar pelajaran apa. Nah, ini agak sedikit loading. Nah, sudah ada kelasnya. Kita coba masukkan satu akun ke sini. Baik, saya gunakan akun yang lain. Kumaha Kak Cecep? Iya, Ibu. Biasa di mute lah Pak Gintennya. Bentar, sebentar ya, saya potong dulu. Iya. Kepada Bapak Ibu yang mic-nya terbuka, biar acaranya lancar ya, materinya dapat tersampaikan dengan baik. Mohon ditutup dulu mic-nya. Nanti setelah saya tanya jawab baru boleh dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak, Bapak lanjut. Ya. Nah, tadi ini misalkan saya buat akun yang lain untuk masuk ke kelas yang tadi dibuat. Oke, ternyata tidak bisa pakai akun instansi. Kita coba yang lain satu lagi. Oke, yang ini berhasil masuk. Ada kelas VCT dengan siswa 1. Nah, di Quizzes tadi, ketika kita sudah punya satu kelas di Google Classroom, kemudian ingin menambahkan kelas yang lain, kita bisa klik update Google Classes. Nah, kita bisa tambahkan kelas yang tadi dibuat. Ya, di sini bisa kita lihat di akun saya yang terkoneksi dengan Quizzes sudah ada 2 kelas. Tinggal di checklist kelasnya, kemudian klik save. Untuk yang ini require student to enter guardian email address, tidak usah di checklist karena nantinya siswa harus memasukkan email orang tuanya. Jadi ini supaya tidak perlu, tapi kalau memang dibutuhkan bisa di checklist. Kemudian klik save. Maka otomatis nanti akan bertambah kelasnya. Nah, di sini sudah ada daftar siswanya. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita coba untuk membuat quiz atau membuat
ujian. Bisa berupa ujian langsung atau bisa berupa latihan untuk PR. Ya, di sini saya sudah buat satu, tapi kita coba buat yang baru. Nah, untuk membuat quiz atau ujian, kita bisa pilih create a new quiz di bagian atas ini. Ya, yang ada tanda plus-nya. Saya perbesar dulu yang sebelah sini Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, untuk membuat quiz kita beri nama quiznya. Misalkan di sini saya kasih nama uji coba VCT. Kemudian di bawahnya choose relevant subject. Ini disesuaikan topiknya dengan pelajaran yang Bapak dan Ibu ajarkan. Misal karena di sini saya sebagai guru TIK atau komputer, maka topik di sini adalah tentang komputer. Lalu klik next. Nah, baik. Di sini ada langsung ke masuk quiz editor. Nah, di quiz editor ini untuk menambah pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa melalui dua cara. Yang pertama ada langsung memilih di sini jenis pertanyaannya apa. Ada multiple choice, checkbox, ada isian, ada polling, ya, dan ada open edit. Kalau open edit di sini saya kebetulan belum pernah mencoba. Nah, misalkan kalau kita ingin membuat soal secara langsung, bisa klik new question ini atau tombol multiple choice ini untuk soal pilihan ganda. Kita coba dulu, klik satu kali. Nah, kemudian ketik pertanyaannya di sini. Misalkan yang termasuk ke dalam perangkat input. Sini saya ketik dulu jawabannya. Nah, kita pilih jawaban yang benarnya. Di sini yang termasuk ke dalam perangkat input adalah keyboard. Kita beri tanda centang di sebelah kiri pilihan jawabannya. Di jawaban yang betul, tinggal klik saja. Nah, nanti berubah warnanya menjadi hijau. Ya, Bapak Ibu. Setelah itu kita klik save. Nah, maka di sini sudah ada soal dan kunci jawabannya. Jadi untuk jawaban soal yang pertama ini keyboard. Untuk menambah soal selanjutnya kita bisa klik lagi yang bawahnya atau new question kembali. Nah, dalam kuisis ini siswa diberikan waktu menjawab itu per soal. Jadi misalkan kalau kita punya dua soal, saya coba dulu buat soal satu lagi. Nah, misalkan ini jawabannya adalah ini, kita checklist, kemudian klik save. Nah, nanti akan ada pertanyaannya sekarang sudah dua. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengatur siswa diberi waktu untuk menjawab soal ini dalam waktu berapa lama. Tapi di sini hanya disediakan pilihan tertentu. Kita tidak bisa mengetik sendiri. Misalkan ingin 15 detik, karena di sini tidak ada pilihan 15 detik, maka kita tidak bisa. Di sini disediakan menjawabnya itu dari 5 detik sampai dengan 15 menit per soalnya. Jadi untuk quizzes ini siswa tidak bisa pindah-pindah soal. Ketika muncul soal tertentu harus mengerjakan soal itu dengan durasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misal untuk soal pertama kita kasih waktu 30 detik dan soal yang kedua 45 detik. Ya. Nah, ini untuk cara memasukkan soal secara satu persatu di quizzes ini. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan Excel. Jadi kita bisa membuat soalnya dulu di Excel, kemudian nantinya dimasukkan langsung ke quizesnya dengan cara, nah di sebelah sini ada menu import from spreadsheet. Nah, di sini diklik. Nah, memang di sini pilihannya adalah untuk memasukkan format yang sudah kita buat. Tetapi kita bisa mendapatkan pula template atau format yang sudah disediakan oleh quizzes ini pada pilihan ini. Nah, download template. Ketika kita klik, dia akan magnifiernya ke close.
dia akan mendownload format Excel yang sudah disediakan tadi. Nah, kita tinggal buka saja di sini. Nanti Bapak dan Ibu tinggal memasukkan soalnya di kolom Excel yang sudah disediakan. Nah, tinggal memasukkannya di sini. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya ada contoh soal yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, yang ini ya, ada 5 soal. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk memasukkan soal, Bapak dan Ibu bisa memasukkannya di kolom question text ini ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya soal di Word-nya, tinggal di copy pastekan saja ke sini. Nah, untuk mempastekannya di sini, Bapak dan Ibu bisa klik dulu kolom soalnya. Jadi yang ini untuk soal yang pertama. Nah, Bapak dan Ibu bisa pastenya itu di bagian ini, formula barnya. Jadi sebelum memasukkan teks hasil copy, Bapak dan Ibu klik dulu kolomnya, baru klik formula barnya, blok semuanya. Kalau sudah ada, baru pastikan di sini. Untuk apa? Supaya format yang dari Microsoft Word-nya tidak terbawa ke Excel. Ya, kemudian question type di sini ada pilihan jenis soalnya, kategori soalnya mau jenis apa, tinggal dipilih saja. Ini ada menu drop down-nya. Bisa dipilih apakah mau multiple choice, apakah mau checkbox. Kalau ada jawaban yang bisa dijawab lebih dari satu, Bapak dan Ibu bisa pilih checkbox. Tapi karena biasanya untuk ujian berbasis komputer menggunakannya pilihan ganda, maka pilihannya bisa di multiple choice saja. Nah, option 1 ini bisa untuk pilihan jawaban 1 atau A, option 2 untuk B, option 3 untuk C, option 4 untuk D, option 5 untuk E. Nah, karena di SMP biasanya hanya sampai 4 pilihan jawaban, maka kita gunakan pilihan jawabannya dari option 1 sampai 4. Nah, kita masukkan jawaban A, B, C, D-nya. Nah, kemudian kita masukkan kunci jawaban agar nanti nilainya langsung keluar. Jadi siswa bisa melihat bahwa soal yang dia kerjakan sudah benar atau masih salah. Nah, untuk kunci jawaban, kita bisa menuliskan angkanya. Jadi A, B, C, D-nya itu diganti dengan angka. Untuk pilihan 1, misalkan kalau kunci jawabannya A atau 1, kita tinggal tulis saja correct answer-nya itu 1. Di sini karena kunci jawabannya itu D, maka saya tulis di sininya 4. Nah, untuk yang soal nomor 2, pilih kunci jawabannya adalah C, maka saya isi dengan angka 3. Nah, untuk time in seconds, di sini adalah waktu pengerjaan. Nah, tapi sebetulnya di format yang baru ini ada sedikit error, ya Bapak Ibu. Harusnya bisa diketik antara 5, 10, 20, 30, sampai 900. Tapi karena ini ada kesalahan dari formatnya, ketika kita mau memasukkan 5 error, ya, maka harus memilih dari yang tersedia di sini. Misalkan mau kita kasih 30, ya, jadi 30 semua. Tapi nanti ada kemungkinan ketika diimport itu bermasalah, jadi tidak terbaca 30 detik. Tapi kita bisa mengatasinya. Jadi ketika kita mengimport itu akan ada pilihan untuk merubah waktunya terlebih dahulu. Baik, nah kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa save atau tekan Ctrl+S atau klik eh, save yang gambar disket di sebelah kiri atas. Nah, setelah disimpan, Bapak dan Ibu bisa memasukkan ke yang tadi, ke menu import from spreadsheet ini. Diklik, kemudian, nah, bisa menggunakan drag and drop atau diklik, kemudian cari tempat penyimpanan file template yang tadi. Nah, kita klik saja di sini. Kemudian cari file yang sudah tadi kita buat. Nah, karena yang tadi ini tinggal diklik saja, baru klik open. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, yang tadi kan kita sudah membuat ceritanya 5 soal. Nah, yang kita masukkan sebelum nantinya akan masuk ke quizisnya, akan ada reviewnya dulu. Pertanyaannya apa, question type-nya apa, option 1 sampai terakhirnya apa. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi,
untuk waktu ada sedikit kesalahan karena tadi tidak bisa diubah. Nah, kita bisa mengubahnya di sini. Kita tinggal saja ubah semuanya. Misalkan kita rata mau 30 detik semuanya, tinggal kita ketik satu-satu di sini. Atau ada satu soal yang 45 detik. Kita pilih saja. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita periksa lagi semua soalnya sudah oke, kita bisa klik save. Nah, nanti soal akan bertambah. Kalau sebelumnya kita sudah memiliki soal, karena tadi saya sudah memasukkan 2 soal percobaan secara langsung di kuisis ini, maka 5 soal berikutnya akan bertambah di bawahnya. Jadi total kita di sini sudah memiliki 7 soal. Nah, ketika misalkan kita sudah selesai untuk membuat soalnya, berapapun jumlah soal yang Bapak dan Ibu buat nantinya, kita tinggal klik nih, done. Kita tinggal klik done. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau memberikan gambar pada tampilan kuisisnya ini boleh. Jadi nanti ada temanya. Bapak dan Ibu bisa memasukkan gambar sesuai dengan tema mata pelajarannya apa. Atau bisa berupa link gambar apabila Bapak dan Ibu ingin mengambilnya dari Google atau dari manapun. Ya, karena di sini saya tidak akan menambahkan gambar, saya lewat. Nah, bahasa kita gunakan misalkan bahasa Indonesia saja. Nah, di sini ada select grade. Grade itu kelas ya atau tingkat. Di sini dari kindergarten atau TK sampai profesional bisa Bapak dan Ibu pilih, bisa disesuaikan soal tersebut untuk kelas berapa. Misalkan saya buat ini soal untuk kelas 7, maka kita masukkan 7 sampai 7 atau bisa saja untuk SMP dari kelas 7 sampai 9, maka tinggal klik SMP kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, ini who can see this quiz supaya semua orang bisa mengakses. Yang nanti kita akan berikan kodenya, pilih saja public atau tidak dirubah juga tidak apa-apa. Kemudian apabila selesai mengisikan quiz detailnya, kita klik save. Nah, nanti ini quiz ini sudah siap. Jadi quiz ini bisa kita mulai secara live atau bisa kita jadikan untuk pekerjaan rumah. Bedanya apa? Kalau live itu berarti kuis tersebut dijalankan secara langsung dalam pengawasan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus ada di situ, memantau pengerjaan siswanya, dimulai secara bersamaan dan diakhirinya pun bersamaan. Kalau dibuat sebagai pekerjaan rumah, itu Bapak dan Ibu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakannya jam berapapun sesuai dengan batas waktu yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, mungkin untuk yang pertama kita coba dulu yang assign sebagai homework atau yang sebagai pekerjaan rumah. Ya, tinggal diklik saja assign homeworknya. Nah, di sini ada uji coba VCT 7 pertanyaan. Siswa harus menyelesaikan kuisnya sampai tanggal berapa. Misalkan karena hari ini tanggal 24, siswa harus menyelesaikan misalkan besok di hari Jumat sampai terakhirnya jam 7 malam misalkan 7.00 PM. Nah, di sininya karena menggunakan format 12 jam, Bapak dan Ibu harus memperhatikan AM atau PM-nya tergantung waktu pengerjaan terakhirnya mau jam berapa. Nah, PM. Nah, jangan dulu diklik continue kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkan soal tersebut ke kelas yang ada di Google Classroom-nya. Nah, di sini ada assign to a class. Nah, pilih select. Nah, Bapak dan Ibu kalau misalkan memiliki 5 kelas, mau memberikan pekerjaan rumah itu ke 5 kelas, nanti di Google Classroom-nya ada 5, tinggal di checklist saja semuanya. Nah, misalkan di sini kenapa hanya 2? Karena di akun Google Classroom saya hanya membuat 2 kelas untuk uji coba ini. Ya, jadi ada 2. Nah, kita bisa memberi judul. Penugasan ini apa? Misalkan assignment title-nya tugas 1 atau disesuaikan dengan judul yang akan Bapak dan Ibu berikan ke siswa. Lalu kita klik next. Nah, nanti kelasnya sudah masuk, berarti nanti pesertanya adalah 2 kelas. Nah, setelah itu kita klik, oh ya,
Sebelum klik assign game, di sini ada advanced setting, ada general settingnya. Student attempt, berapa kali siswa bisa mengikuti quiz ini. Kalau kita mau membatasi, kita pilih saja misalkan 1 kali. Ya, karena kita sudah memasukkan kelas di dalam Google Classroom, otomatis siswa kita nantinya akan menggunakan akun Google. Nah, kalau dibuat satu seperti ini, siswa tersebut login ke dalam Quizzes ini harus menggunakan akun Google yang terdaftar di Google Classroom-nya juga, agar bisa mengakses tugas yang Bapak dan Ibu berikan. Nah, ini sudah show answer in game. Kalau siswa menjawab, nanti ketahuan siswa tersebut betul atau salahnya oleh siswa tersebut. Nah, show answer post game, nanti di akhir akan ada review mana jawaban yang betul dan yang salahnya. Kemudian power timer. Nah, untuk yang lain ini bisa disesuaikan saja. Nah, mungkin untuk timer kita tampilkan agar terlihat hitung mundur waktu ketika siswa mengerjakan soal tersebut. Nah, kalau sudah kita klik assign game. Oke, nanti di sini sudah otomatis tugas yang kita berikan akan masuk ke akun Google Classroom dari siswa-siswa Bapak dan Ibu. Oke, kita coba untuk lihat di Google Classroom. Nah, di sini sudah ada upcoming tuh. Tugas 1. Oh, ini tadi saya kelebihan berarti memasukkan tanggalnya. Deadline-nya hari Sabtu jam 7 malam. Kita lihat, kita view. Nah, next. Oke, nanti siswa Bapak dan Ibu tinggal klik saja salah satu dari link yang diberikan ini. Kalau seandainya siswa Bapak dan Ibu menggunakan laptop atau komputer, bisa menggunakan yang web link. Kalau menggunakan HP, bisa menggunakan yang mobile link. Oke, untuk contoh pengerjaannya tidak akan saya tunjukkan ya Bapak Ibu, karena terkendala waktu juga. Oke, berikutnya kita coba yang kuis sebagai live game atau ulangan. Ya, kalau untuk ulangan, misalkan di waktu tertentu, kita hanya memberikan misalkan dari sekarang jam 12 sampai jam 1, kita tinggal klik play live. Ya, nah, pilihnya yang klasik saja atau tes. Kalau mau serius bisa tes, kalau hanya untuk sekedar permainan bisa klasik. Nah, misalkan kita buat ke dalam bentuk tes. Nah, sama seperti tadi, kita bisa untuk memasukkan live game ini ke akun Google Classroom siswa-siswa kita. Tinggal klik select saja, masukkan kelas yang akan diberikan live gamenya. Kita kasih judul, misalkan ulangan 1, klik next. Ya, sama ke bawahnya, student attempt-nya 1 saja, shuffle question, timernya ada. Nah, karena ini sifatnya serius, tes di sini untuk pemilihan ininya hanya off, jadi siswa tidak langsung bisa melihat jawaban yang betul dan salahnya. Kalau yang klasik tadi bisa kayak penugasan yang tadi. Jadi ketika siswa jawab A, kalau dia betul hijau, kalau salah akan merah di jawabannya. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal assign game. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat peserta dari siswa mana saja yang sudah masuk ke sini. Nah, kalau untuk yang ini saya coba, saya buka halaman yang baru. Kita masuk ke classroom-nya. Baik, Bapak Cecep Peri, maaf, Ya, saya potong lagi sedikit. Waktunya sekitar maksimal mungkin 5 menit lagi ya. oh siap, Sudah 11.44. Ya, terima siap. kasih. Baik, Mangga. misalkan saya pakai yang ini aja. Oke, nah tadi kan ada tugas 1 ada, untuk ulangan juga ada. Nah, kita klik
yang ulangan 1 ini. Kita coba karena ini menggunakan komputer, klik yang web linknya, nanti pilih akunnya, izinkan. Nah, nanti siswa memasukkan namanya, langsung klik start game, tapi nanti tidak akan langsung mulai sebelum oleh Bapak dan Ibu dimulai. Itu kan di sini ada waiting for the game to begin. Nah, kita lihat di akun gurunya, di sini sudah ada 1 siswa yang masuk ceritanya. Nah, kalau sudah semua siswa yang Bapak dan Ibu ajar sudah masuk di sini semuanya, baru Bapak dan Ibu klik start dan siswa tersebut bisa mulai mengerjakan. Baik, yang ini saya batalkan. Terakhir, untuk mengambil hasil ya nilainya, kita bisa klik menu report. Nah, ini terakhir. Nah, ini uji coba yang sudah saya buat kemarin. Kita klik saja. Nah, nanti untuk nilainya kita bisa mengambil dari tombol download ini. Nah, nantinya dia ke download seperti ini. Tinggal dibuka saja. Nah, nanti informasi detailnya ada di sini. Sangat jelas, sangat detail sekali. Nanti jawaban yang betulnya apa, yang salahnya apa, yang jawabnya siapa, skornya berapa ada. Oke, baik, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Dikembalikan kepada moderator Pak Heri, dipersilakan, barangkali ada yang akan Bapak dan Baik. Ibu tanyakan. Ya, baik Bapak Cecep, terima kasih atas paparannya. Nih, kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh diketik langsung di kolom chatnya, atau kalau mau ada yang bertanya langsung, silakan bisa klik logo tangannya atau raise hand di pinggir nama Bapak Ibu, itu bisa langsung bicara. Tapi kalau misalnya mau lewat chat, boleh dipersilakan juga. Baik, Bapak Cecep, sambil nunggu pertanyaan dari partisipan lain, untuk kuisis ini, itu yang saya tangkap tadi namanya jadi game ya. Ya, Berarti tapi gamenya itu bisa kita buat seakan-akan, ujian. oke, jadi ini seakan-akan game ya. Kalau Ya, game itu kan kesannya menyenangkan ya. ya, Jadi bukan ujian. Ya, jadi kuisis ini dibuat agar ujian ini menjadi menyenangkan seperti game. Baik, yang mau bertanya ada dari ini Ibu Cucu Rukmini. Silakan, apa mau langsung atau diketik boleh. Kalau mau langsung silakan dibuka mic-nya langsung. Kalau diketik nanti saya coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cecep, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Heri ya? warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Presenternya Pak Heri ya? Pak Cecep? Presenter Bapak Cecep Heri. Oh, Oke. Pak Cecep, Iya, Bu. biasanya kan kalau saya ulangan tuh pakai Google Form seperti itu ya. Iya. Nah ini kalau misalkan untuk PAS bisa nggak digunakan itu? Untuk Polanya nggak simpel atau baik. PAS? Ya, Oke, baik Bapak Cecep, kayaknya langsung ketangkap ya. Saya rasakan langsung ke Pak Cecep. Oke. Baik, jadi intinya apakah bisa digunakan untuk PAS begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Kalau untuk PAS Dengan banyak kelas sebetulnya maksudnya. ya, bisa saja digunakan. Jadi tapi metodenya kita pilih yang live game. Nah, tapi dipastikan dulu semua kelas yang akan mengikuti mata pelajaran tersebut, Google Classroom-nya sudah ada di akun yang misalkan admin dari kuisisnya atau dari akun ibu itu sendiri. Nah, setelah itu kita bisa memilih semua kelas di Google Classroom yang sudah Bapak dan Ibu punya. Nah, setelah itu tinggal kita klik saja yang play live tadi. Kemudian
pilih kelasnya, semua kelas, kemudian pilih start game. Nah, kita sebelum mulai nanti tunggu dulu semua siswa untuk masuk. Nah, untuk maksimalnya bisa berapa, saya belum mencoba, tapi kemungkinan untuk lebih dari 50 bisa. Saya belum mencoba untuk 10 kelas misalkan sekaligus, tapi kemungkinan bisa. Maksimalnya berapa kelas, Pak? Nah, untuk maksimal saya juga belum uji coba banyak, Bu, karena pengalaman saya hanya mencoba untuk satu kelas misalkan. Karena untuk PAS saya biasanya menggunakan aplikasi lain. Sifatnya lokal, jadi tidak di rumah. Kan kalau kemarin memang saya pakainya Kuiper gitu. Ya. Karena memang kebetulan Kuiper kan hanya free beberapa ini, yang selanjutnya berbayar gitu. Ya. Kalau Quizizz kan free gitu. Cuma kalau Kuiper kan bisa kita brok gitu semuanya, ini 27 kelas dengan berbagai macam pelajaran. Tapi kalau ini kan bisa pribadi gitu. Ya, bisa pribadi, Bu. Kepada guru masing-masing. Ya, bisa pribadi, Bu. Ya, maksudnya guru masing-masing gitu. Seperti itu maksudnya, Pak. Ya, mungkin saran saya sebelum menjadwalkan PAS-nya secara resmi, bisa diuji coba dulu, Bu. Di hari H-min berapa kita coba, misalkan semua kelas disekaligus-kan. Jadi apakah bisa atau tidaknya nantinya akan ketahuan. Iya. Kalau admin bingung juga, Pak. Kalau classroom-nya kan kita misalkan untuk guru pribadi ini. Ya. Saya kan misalkan untuk pribadi sih no problem gitu ya. Maksudnya menggunakan aplikasi. Kan ini memanage-nya berapa? Semua kelas gitu maksudnya. Iya. Kerepotan juga sepertinya gitu. Iya, mungkin. Cuma apakah lebih lebih simpel nggak sebenarnya gitu? Oh, Bapak udah pernah pakai belum, Pak? Untuk ujian-ujian gitu, atau kalau kuis-kuis aja di kelas? Kalau untuk ujian pernah saya pakai, tapi per kelas, Bu, bukan ujian skala besar. Nah, mungkin ini saran dari saya lagi, Bu, ya. Meskipun belum saya coba. Nanti mungkin untuk penugasannya bisa dibagi ke beberapa orang. Misalkan ada admin per tingkat atau admin per kelompok kelas. Jadi nanti bisa dibagi satu orang mengelola berapa kelas. Tapi dimulainya secara bersamaan. Bisa dilakukan seperti itu, Bu. Insya Allah lebih simpel. Baik, saya potong dulu. Ibu Cucu, Rukmini kira-kira gimana? Masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Misalkan begini, kalau per kelas kan dibagi-bagi gitu, itu serentak semuanya gitu atau bisa bertahap gitu? Mungkin kita dibagi waktunya, Pak Cecep. Oke, baik, maaf Bapak Cecep. Ya. Suara Ibu Cucu kurang jelas juga. Mungkin boleh diterangkan secara singkat saja karena ini menyangkut waktu juga. Maaf Ibu Cucu ya. Siap. Coba. Terima kasih. Kalau untuk pelaksanaannya secara serentak atau tidak, itu tergantung dari kebijakan sekolah. Kita bisa mengaturnya, Bu, bebas. Kalau misalkan mau secara serentak, kita buat menjadi beberapa admin. Beberapa admin kita sepakati mulainya mau jam berapa, kita klik startnya secara bersamaan. Kalau mau secara bertahap, tinggal kita klik saja kelas mana dulu yang mau jam segini, nanti kelas yang lain jam berapa. Jadi bisa dimulai secara bergantian. Jadi untuk dimulai serentak atau bertahap itu kembali ke kebijakan dari sekolah masing-masing. Enggak, maksudnya bisa kan serentak gitu? Bisa, Bu. Enggak ada terpisah sih kan, misalkan kita pelajaran bahasa Inggris, Bu, semua bahasa Inggris. Ya, bisa, Bu.
ekonomi semua Ya, bisa, Bu. kelas gitu, 27 kelas misalkan. Bisa. Ya Bapak Heri, terima kasih Oh, terima kasih. ilmunya luar biasa sekali. Terima kasih Maaf. banyak. Ya, Assalamualaikum. Bapak Cecep Waalaikumsalam. Peri, Bu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cucu Rekmini atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya sedikit simpulkan sedikit ya. Pada dasarnya bisa serentak. Terus yang dipaparkan di sini adalah versi gratis Bapak Cecep Peri ya. Ya, Ya, nanti kalau misalnya pengen fasilitas lebih lengkap lagi, saya yakin kalau misalnya versi berbayar itu biasanya lebih komplit. Oke, jika ada yang masih ditanyakan untuk partisipan lain, saya batasi satu orang mungkin. Izin Silakan. bertanya, Pak. Boleh, dengan siapa ini? Ibu Sika dari SMP 2 Katapang, Pak. Boleh, silakan Ibu Sika. Silakan. Pak Cecep, kalau misalkan kita bandingkan dengan Google Drive yang itu yang forum ya, itu kayaknya lebih sederhana ya dibandingkan dengan Classroom atau yang baru yang saya cek ini. Perbedaannya yang mencolok dan kelebihannya dari FT ini apa? oke. Baik Bu Sika. Untuk Baik, Bu Sika. Google Classroom dan Google Google Form Classroom dan Google Form itu kan bisa kita lihat di situ kan tanpa bisa kita ada lihat di waktu situ tanpa pengerjaannya. ada waktu pengerjaannya. Jadi selama kuis tersebut terbuka, selama kuis tersebut bisa terbuka, dikerjakan oleh siswa kapanpun. bisa dikerjakan oleh Nah, siswa kapanpun. Kalau aplikasi seperti ini, Kalau Quizzes aplikasi ataupun yang seperti ini, lainnya, Quizzes ataupun yang lainnya, itu kita bisa melakukan kita bisa pengaturan waktu melakukan pengaturan pengerjaannya, waktu pengerjaan setiap soalnya, waktu pengerjaan setiap soalnya, dan yang lainnya. Nah, Nah, di Quizzes ini di ada Quizzes ini kelebihan lain, ada yaitu pengerjaannya kelebihan mirip lain yaitu permainan. pengerjaannya mirip permainan. Jadi tadi kan sengaja saya tidak tadi kan tampilkan sengaja saya proses tidak tampilkan pengerjaannya karena berhubung proses waktu juga. pengerjaannya karena berhubung waktu juga. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba juga. Bapak dan Ibu bisa Jadi coba ketika juga. siswa menjawab benar Jadi atau ketika siswa salah, menjawab itu benar semacam atau ada salah, skor itu permainannya semacam gitu. ada skor permainannya gitu. Jadi bisa untuk motivasi gitu. juga. Jadi bisa untuk motivasi juga. Mungkin itu Bu kelebihannya. Ini tuh Bu kelebihannya. Siap. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu. Iya, sama-sama Sama-sama Ibu Siska. Satu lagi itu Pak Heri sepertinya ada Satu Bu lagi Heni. itu Pak Heri Iya. sepertinya ada badan Bu Heri. Iya, Bapak Cecep Peri. Tadi saya target satu pertanyaan lagi, tapi kayaknya tambah satu lagi ya. Iya, boleh. Baik, pertanyaan dari Ibu Heni Ratna Susanti, katanya, maaf izin bertanya Pak, quiz ini hanya digunakan untuk Google Classroom, apa bisa tidak kalau kita buat tapi tidak masuk ke Google Classroom dulu? Oke, baik. Bapak Cecep Peri, Oke, silakan. siap. Untuk Ibu Heni, Untuk jadi Ibu Heni, kita tidak perlu menggunakan kita Classroom tidak kalau perlu memang tidak menggunakan Classroom membutuhkannya. kalau memang tidak membutuhkannya. Jadi itu hanya pilihan saja. Jadi itu hanya pilihan saja. Kalau kita hanya ingin memberikan Kalau tes kita hanya ingin tersebut kepada memberikan anak-anak tes yang tersebut sudah kepada masuk ke Google anak-anak Classroom yang kita. sudah masuk ke Google Classroom kita. Nah, kalau tidak ingin seperti itu, Nah, bisa kalau saya tidak ingin seperti perlihatkan itu, dulu bisa ya saya perlihatkan dulu ya di sininya. di sininya. Nah, ketika kita play live atau Ketika assign kita play homework, live atau assign homework, nah ini tidak usah nah dipilih ini tidak usah dipilih. assign to a class-nya. Tinggal kita Assign to langsung saja class-nya. continue. Tinggal kita langsung saja continue. Nah, tapi Nah, kalau untuk seperti tapi ini, kita kalau harus untuk memberikan seperti kode ini kita kepada harus siswa memberikan nantinya. kode ini kepada siswa nantinya. Siswa tinggal mengakses Siswa tinggal joinmyquizzes.com, mengakses joinmyquizzes.com, kemudian masukkan kode 522 kemudian masukkan kode 668. Misalkan 522 ini, 668. Misalkan ini, nanti siswa ibu nah, masuk semua di nanti sini, baru siswa kita ibu klik masuk semua start. di sini, baru kita klik start. Nah,
Sama halnya seperti yang tadi homework. Nah, ini tidak usah dipilih kelasnya. Misalkan waktunya kita coba saja langsung ini. Klik continue. Nah, sama, kita harus memberikan kode ke siswanya. Kalau tadi kita menggunakan Google Classroom, kodenya atau linknya sudah terkirim langsung ke akun masing-masing siswa yang ikut di Google Classroom kita. Mungkin itu Bu jawabannya. Baik, itu Ibu Heni ya, Ratna Susanti. Jadi intinya si Google Quizzes ini bisa dilaksanakan tanpa Google Classroom seperti itu ya, Pak Cecep tadi. Iya, betul. Tanpa membuat akun siswa pun bisa. Iya. Oh iya, tanpa membuat akun. Kalau untuk ini tanpa akun Quizzes pun bisa. Bisa untuk siswa, tapi ketika kita join Quizzes, masukkan kodenya, tinggal ketik nama aja sendiri. Nggak usah login. Baik. Cecep dari ini terkait waktu, mohon maaf. Ini sebetulnya pembahasannya sangat menarik, kayaknya masih banyak harus dipaparkan. Insya Allah Tapi nanti untuk saat ini mungkin PowerPoint saya share dulu. Iya. Mungkin ada yang mau disimpulkan dulu Bapak Cecep. Cecep dari maaf. Oke, baik. Mungkin kesimpulannya, Bapak dan Ibu dalam penggunaan media ujian online itu bebas ya, mau menggunakan aplikasi apapun yang Bapak dan Ibu nyaman menggunakannya. Jadi kesimpulannya, untuk menggunakan Quizzes ini kita bebas, bisa menggunakan Google Classroom ataupun tidak. Jadi intinya dengan menggunakan Quizzes ini kita bisa memberikan baik itu kuis, ujian ataupun hanya tugas dengan sifatnya ada sedikit permainan di dalamnya. Ya, mungkin dari saya sekian. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila ada penjelasan dari saya yang kurang jelas ataupun ada salah dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perkenannya Bapak dan Ibu untuk join ke room ini. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Heri sebagai moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hebat yang berbahagia, alhamdulillah paparan materi atau diskusi pada siang hari ini sudah disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan materi yang dipaparkan oleh narasumber pada hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah memaparkan materinya dan berbagi ilmu yang luar biasa terkait membuat atau terkait cara membuat soal ujian online dengan mudah dan bisa menyenangkan bagi siswa menggunakan Quizzes. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah begitu antusias menyimak materinya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan. Boleh mungkin nanti di lain kesempatan dan waktu. Dan tentunya saya ucapkan kepada host yang sudah menyiapkan untuk ini, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan selalu waspada bahaya COVID-19. Acara saya serahkan kembali kepada host, kepada Bapak Hendra. Saya persilakan kembali Pak Hendra. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak Heri. Hatur nuhun kasadayana kanotos hadir di ieu room. Mudah-mudahan janten ilmu nu mangpaat kangge urang sadayana, kangge kamajuan urang kali urang. Situasi anu tidak menentu ini sehingga anak harus belajar di rumah dan kita pun harus menambah wawasan dengan belajar atau soal-soal yang dibuat seperti online. Tidak banyak yang saya aturkan, cuma terima kasih yang sebesar-besarnya setelah berada di rumah kami. Jaga kesehatan dan semoga kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Turun bapak-bapak ibu-ibu. Beli badai aya nu lab kecuali